Salah satu keunggulan Microsoft 365 adalah adanya aplikasi Power Automate. Dengan aplikasi ini kita bisa melakukan berbagai otomasi yang memudahkan kerja kita seperti mengirim sertifikat, mengirim rapor secara massal kepada siswa. Nah, bukan hanya itu, ternyata di Microsoft 365 kita juga menemukan ada aplikasi Microsoft Stream yang mana bisa kita manfaatkan untuk membuat video interaktif. Disebut video interaktif karena di dalam video ini nantinya akan kita sisipkan beberapa kuis, kemudian hasil pengerjaan dari kuis ini nantinya akan kita kirim kepada siswa melalui Microsoft Outlook atau email secara massal pengirimannya. Nah, bagaimana cara membuat otomasi pengiriman hasil kuis interaktif pada Microsoft Stream menggunakan Power Automate? Simak tutorial ini sampai selesai. Tutorial kali ini akan membahas mengenai otomasi pengiriman hasil kuis interaktif dengan Power Automate. Kuis interaktif yang dimaksudkan di sini adalah kuis yang nantinya kita pasang di video yang ada di Microsoft Stream. Sebagai gambaran, kita nanti akan menambahkan video di Microsoft Stream, kemudian di dalam video ini akan kita tambahkan setidaknya 2 kuis. Kuis ini nanti menggunakan Microsoft Form. Kemudian hasil dari kuis 1 dan kuis 2 ini nantinya akan kita kirim kepada siswa melalui email dengan alur Power Automate seperti yang ditunjukkan pada layar. Jadi hasil isian kuis 1 dan kuis 2 nanti akan diambil datanya, termasuk data nama siswa, karena di isian kuis nanti tidak akan kita minta nama siswa, namun nanti kita akan mengambil nama siswa itu dari user profile Office 365. Dari data ketiganya, baik kuis 1, kuis 2 maupun nama siswa, kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam Excel. Dari setiap data yang ada di tabel Excel itu kemudian akan kita kirim ke email siswa, sehingga kita nanti akan membuat tabel bantu untuk mengirim hasil kuis seperti yang ditunjukkan pada layar. Ada nama siswa, ada email, jawaban 1, jawaban 2, nilainya maupun nilai total. Kurang lebih ini alur yang akan kita buat nantinya menggunakan Power Automate. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan browser. Kita buka browser. Nah, di Microsoft Stream ya, kita mulai dari Microsoft Stream, kita siapkan dulu video yang akan kita buat atau kita sisipkan kuis interaktif. Jika sudah, nantinya video yang kita siapkan ada di My Content, kemudian di bagian atau di fitur videos. Nah, di sini akan kita temukan berbagai video yang sudah kita unggah atau hasil rekaman meeting kita. Silakan ditentukan video mana yang akan kita tambahkan interaktivitasnya, yaitu dengan tambahan kuis menggunakan Microsoft Form. Nantinya akan kita tambahkan di fitur interactivity yang ada di sebelah pojok kanan atas ini ya. Kita nanti akan bisa menambahkan form untuk kita sisipkan di setiap menit atau waktu tertentu di kuis yang kita buat. Oke. Anggap saja kita akan menambahkan kuis di detik tertentu. Kita tentukan detiknya seperti ini. Oke, taruhlah di oke, kita geser saja seperti ini. Nantinya akan kita dapatkan detik tertentu yang akan kita sisipi kuis. Di bagian interactivity ini sekali lagi ada menu untuk menambahkan form ya. Kita klik saja add form. Kemudian kita ambil form yang sudah kita siapkan. Di sini saya menyiapkan 2 kuis, kuis 1 dan kuis 2 masing-masing dengan 1 pertanyaan. Tidak perlu diberi kunci karena nanti kuncinya akan kita berikan di Microsoft Excel. Pengaturan yang perlu dilakukan di sini yaitu adalah kuis ini hanya bisa dikerjakan oleh orang di organisasi kita, kemudian
satu orang cukup satu respon ya, artinya hanya bisa menjawab sekali gitu. Jika sudah, kita kembali ke Microsoft Stream. Kita diminta untuk memasukkan URL formnya, maka kita ambil di sini kuis 1, kita copy linknya, kemudian kita tambahkan di sini URL-nya, kemudian di sini kita kita ketikkan kuis 1 misalkan begitu, kemudian kita klik add to timeline. Nah, di sini sudah muncul kuis 1 di detik ke-39. Kemudian kita geser lagi, ya, kita akan sisipkan di menit ke-1 lebih sekian gitu ya. Oke, misalkan seperti ini tanda kuis 1 sudah muncul di video ya, kuis 1 ada di sini. Oke, di menit selanjutnya, di menit ke-1:34, oke, kita akan tambahkan kuis yang kedua, add form, kita ambilkan kuis yang kedua. Kuis ini dengan pengaturan yang sama, hanya orang organisasi yang bisa mengerjakan dan hanya bisa mengerjakan sekali. Kita ambil linknya, kemudian kita bawa ke Microsoft Stream dan kita beri nama kuis 2. Oke, kita tambahkan ke timeline. Oke, saat ini sudah ada 2 kuis yang ada di Microsoft Stream, video yang kita tentukan ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke alur selanjutnya. Kita akan melihat alur apa yang akan kita buat tadi setelah mendapatkan respon dari form 1, form 2. Kita nanti akan mengambil data user profile-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke Microsoft Power Automate. Kita langsung ke Microsoft Power Automate. Oke, sebelum ke sana kita tadi perlu membuat dulu Excel untuk mewadahi hasil kuis tersebut ya. Di contoh sini kita sebut dengan kirim hasil kuis. Oke, kita masuk ke OneDrive ya. Di sini saya menggunakan OneDrive dibuat folder khusus. Saya sebut Power Automate untuk memudahkan. Kemudian di sini saya akan membuat Excel untuk mewadahi hasil kuis itu. Oke, di Excel ini data yang kita butuhkan adalah nama siswa, kemudian email, kita cek lagi. Oke, data siswa, email siswa, jawaban 1, 2, nilai 1, 2 dan total. Oke. Kita samakan saja. Email siswa. Kemudian jawaban 1 itu maksudnya adalah jawaban kuis pertama, jawaban 2. Ini adalah jawaban untuk kuis yang kedua, kemudian nilai dari kuis 1, nilai dari kuis 2 dan total nilai siswa. Secara sederhana kita buat seperti ini. Untuk lebar kolom bisa kita atur seperti biasa ya. Oke, seperti ini. Biasanya jawaban ini akan memakan tempat yang lebih, kita lebarkan saja. Kalau sudah, agar data yang ada di tabel ini bisa terbaca nantinya di header row, ini kita format sebagai tabel dengan cara kita blok dulu mulai dari nama siswa sampai total, kemudian kita format as table, kemudian kita pilih tabel tertentu yang kita inginkan. Sebagai contoh saya akan memilih yang ini, kita centang my table hash header. Oke. Tabel sudah siap dan kita lihat ini belum disimpan. Kita buat dulu nama filenya, kirim hasil kuis misalkan seperti itu. Oke, kita lihat namanya sudah tersimpan dan ini disebut sebagai tabel 1 ya, disebut sebagai tabel 1. Sekarang kita masuk ke Power Automate ya, Power Automate dari portal Office 365. Nanti kita akan memilih aplikasi Power Automate.
Dari all application yang ada di pojok bawah ini kita klik saja, nantinya akan muncul berbagai menu di Office 365. Kita pilih Power Automate. Nah, kita fokus ke menu yang ada di sebelah kiri karena kita ingin membuat flow baru di Power Automate, maka kita pilih yang Create. Kemudian nanti akan ada beberapa pilihan. Kita pilih tipe yang otomatis, artinya flow ini akan berjalan secara otomatis ketika nanti ada orang yang mengisi kuis yang sudah kita siapkan. Kita tidak memilih yang instan karena ini harus dipicu oleh trigger tertentu. Nah, kita pilih yang otomatis, yaitu yang automated cloud flow. Kita pilih, kemudian di sini kita beri nama, ya misalkan kirim hasil kuis stream, ya artinya kuis yang ada di video streaming, ya. Kemudian kita pilih tipe triggernya, pemicunya, yaitu adalah ketika ada respon yang dimasukkan oleh siswa, ya. Kemudian kita pilih Create. Sampai pada tahap yang pertama ini kita sudah disediakan satu kartu di flow kirim hasil kuis stream. Nah, kita diminta memilih trigger atau pemicu kapan flow ini, aliran ini akan dijalankan. Maka kita harus menentukan, karena tadi ada dua kuis, ya, karena di sini ada dua kuis. Dengan logika kuis 1 akan dikerjakan dulu baru kuis kedua, maka kita akan memilih pemicunya adalah ketika kuis yang kedua ini dikerjakan. Dengan begitu maka asumsi kita siswa sudah mengerjakan kuis yang pertama. Nah, pemicunya adalah kuis yang kedua. Kita cari saja kuis 2. Oke, karena di sini ada beberapa pilihan. Oke, saya tadi menghapus kuis yang namanya sama. Kita pilih kuis 2. Kita tambahkan di sini, kita ingin mengambil respon atau isian dari masing-masing form tersebut. Maka kita ketikkan saja get response detail, ya, get response detail. Kita ingin ngambil respon detail dari kuis pertama dan kuis kedua. Respon ID-nya kita pilih dari dinamik yang ada di sini. Oke, dengan cara yang sama kita ingin mengambil respon, get respon dari kuis yang kedua. Oke, kalau sudah, setelah ini kita ingin mengambil, oke, kita cek dulu. Ketika kuis kedua disubmit, maka kita akan mengambil hasil dari kuis 1, kemudian kita juga akan mengambil hasil dari kuis 2. Karena kuis kita tadi tidak menyertakan nama siswa, maka kita butuh data nama siswa itu. Ini bisa kita ambil menggunakan fitur get user, ya, get user profile. Oke, kita pilih yang ini, get user profile. Kita fokus ke sini, ya. Oke, get user profile kita pilih, kemudian di bagian ini kita pilih dynamic text-nya adalah responder email, karena kita tahu bahwa tiap siswa otomatis punya akun, punya email, ya. Nanti bisa kita tentukan responder email itu otomatis akan membawa nama siswa. Kata kuncinya begitu. Jadi fungsi get user profile ini untuk mengambil data dari email yang digunakan oleh siswa atau akun yang digunakan oleh siswa yang kita tentukan. Oke. Kita pilih seperti ini.
Kemudian setelah kita mengambil data, kita ingin mengisi tabel Excel yang tadi kita sudah siapkan di sini. Kita ingin mengisi tabel Excel ini setiap ada siswa yang menambahkan, ya. Berarti kita ingin menambah data di tiap baris. Ya. Oke, berarti fiturnya adalah add a row into a table. Kita pilih yang ini ya. Setelah kita masukkan kata kunci add a row, kita pilih add a row into a table. Seperti ini. Kita tentukan dulu lokasinya. Lokasinya ada di OneDrive for Business. Dokumen library-nya adalah OneDrive. Filenya tadi ada di Power Automate. Kirim hasil kuis. Dan tabelnya adalah tabel 1. Kemudian di sini ada beberapa field yang harus kita isi, field nama siswa, email siswa, dan seterusnya. Ini persis yang ada di sini ya, nama siswa, email siswa, jawaban 1, jawaban 2 sampai dengan total. Nah, ini kita hubungkan. Nama siswa ini kita ambil dari get user profile. Get user profile berarti yang ini ya, get user profile. Ada di sebelah sini, kita pilih yang display name. Nah, oke, seperti ini display name. Email siswa ini kita ambil dari responder email, ya, responder email yang ada di sini. Oke. Kemudian jawaban 1 ini adalah kita ambil dari isian kuis 1, fitur di Microsoft Teams yang digunakan untuk ya, fitur di Microsoft Teams. Oke, yang ini untuk kuis 1, sedangkan jawaban 2 diambilkan dari pertanyaan di kuis 2, fitur yang tepat. Oke, begitu, dan yang lain kita kosongkan saja. Sekarang kita akan mencoba menjalankan alur ini, kita simpan dulu. Oke, your flow is ready, ya, sudah siap flow-nya dan direkomendasikan untuk mengetesnya. Kita tes dahulu, kemudian kita pilih yang manual, kita tes. Di sini ada komentar bahwa untuk melihat ini bekerja atau tidak, maka kita harus mensubmit respon. Oke, berarti kita mulai dari mengisi form yang ada di sini. Kita uji coba dengan cara kita preview saja. Kuis 1, kuis 2 juga kita preview. Kuis 1 kita baca pertanyaannya, jawabannya adalah insight, kita submit. Terkirim. Kuis 2 kita jawab, kita submit. Oke, dan kita lihat run history, your flow is running, artinya sedang bekerja. Oke, sampai tahap ini your flow run successfully, ya, artinya flow kita sudah bisa berjalan dengan sukses, semuanya tercentang. Dan kita lihat di tabel Excel kirim hasil kuis ini. Oke, sudah masuk dengan baik atas nama Agus Trianto dengan email siswa tersebut, jawaban 1, jawaban 2. Nah, untuk nilai belum ada karena di sini kita belum memberikan kunci, begitu, belum memberikan kunci. Kunci bisa kita berikan dengan fungsi if, ya. Kita ketik sama dengan if, ya, buka kurung, kemudian jawaban 1. Oke. Atau lebih mudahnya begini, jawaban 1 ini kita copy dulu, begini, kita copy. Oke, kemudian di nilai 1 kita beri logika jika jawaban 1 itu sama dengan tanda petik, ya, inside, maka kita lihat tanda pemisahnya adalah koma, dia akan mendapatkan nilai 50, begitu ya, karena ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan skornya 50. Jika tidak, maka nilainya 0. Oke, sudah bisa. Kemudian nilai 2, oke, seperti tadi kita copy dulu kuncinya. Jangan diketik karena nanti bisa jadi akan salah pengetikan. Dengan logika yang sama, kita ketik jika jawaban 2 itu adalah
task planner and to do, maka ya perhatikan jawaban kita beri tanda petik, pemisahnya adalah koma, nilainya juga 50, jika tidak nilainya 0. Kemudian ini adalah sum dari jumlah dari skor 1 dan skor 2. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan flow kita. Ini baru mengisi data di Excel. Kita akan lanjutkan mengedit flow kita di pojok kanan atas. Ini ada edit ya, kita klik saja. Kita akan menambah flow kita sehingga hasil isian ini akan bisa kita kirim ke email siswa begitu. Maka kita tambah kartu di sini, new step. Setelah kita menambahkan baris kepada tabel, maka kita akan mengambil tiap baris tersebut. Maka kata kuncinya adalah get row. Kita ingin mengambil tiap baris gitu ya. Kita ingin mengambil tiap baris data. Oke, kata kuncinya adalah get row, diketik saja, nanti di bagian bawah ada get row seperti ini, kita pilih. Kita akan mengambil baris demi baris begitu dari Excel, kirim hasil kuis, letaknya lokasinya di OneDrive for Business, dokumen library-nya adalah OneDrive, kemudian filenya di sini adalah tadi ada di folder Power Automate, kirim hasil kuis begitu ya. Oke, belum terpilih, kita ulang, select Excel, Power Automate kita pilih, kemudian oke, sampai nanti muncul tanda mouse seperti ini, baru kita klik tabelnya, kita klik saja, kita pilih tabel 1. Oke, kolomnya adalah email siswa, oke, value-nya oke, kita ambil dari dinamik ya, kita ambil dari dinamik. Oke, Oke, kita ambilkan saja dari responder email. Artinya nilai kunci yang kita masukkan adalah dari email ya. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Email siswa di sini tadi diambil dari Excel, kalau ini diambil dari formnya. Oke, jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah kita ingin mengirim email. Setelah mendapatkan baris demi baris, kita akan mengirim email ya. Ketik saja kata kunci email, kemudian cari yang send an email dalam kurung V2 ya. Oke. Kepada siapa email ini dikirim? Tentu kita akan mengirimnya ke ini ya, kita tambahkan saja dynamic content di sini. Oke, kita ambil dari baris di atasnya, yaitu dari email siswa. Kemudian subjeknya misalkan atau nilai kuis Ananda diikuti oleh nama siswa begitu, kita tambahkan dynamic content yang ada di sebelah kanan. Kemudian di bagian isi email kita tinggal custom isi emailnya seperti apa, misalkan berikut ini kami sampaikan hasil kuis Ananda diikuti nama siswanya ya, itu. Kemudian misalkan untuk isian selanjutnya kita isi skor kuis 1 berapa, nanti kita tambahkan skor kuis 2 berapa, kemudian total nilai, atau mungkin bahasanya nilai akhir berapa begitu. Kemudian kita beri kata motivasi, tetap semangat belajar. Oke, sebagai tanda kita beri nama kita. Oke, di sini bisa kita cetak tebal. Nah, skor kuis ini kita ambil dari dynamic content ya, diberi spasi dulu setelah titik 2. Skor kuis berarti dari nilai 1
skor kuis 2 dari nilai 2, nilai akhirnya berarti kita ambil dari total. Oke, begitu, dan kita akan mencoba menyimpan. Oke, kita lihat dulu di ini ya, pengaturan lebih lanjut. Untuk tingkat pentingnya kita buat normal saja. Dan kita simpan. Your flow is ready to go, direkomendasikan untuk ngetes. Kita akan mengetes berdasarkan data yang tadi ya, data yang sudah masuk, yang sukses tadi. Kita klik tes. Oke, langkah demi langkah akan ditunjukkan berhasil tidaknya. Oke, ternyata sampai tahap ini semua langkah berhasil ya, hanya dalam hitungan detik begitu. Dan kita nanti akan melihat Oke, di Excel juga sudah masuk datanya. Oke, di sini ada yang perlu kita koreksi, kita cek. Oke, agar nantinya ketika ada siswa masuk, setidaknya kita harus mengecek 2 kali seperti ini. Dan perhatikan di jumlah ini ya, di jumlahnya ini E2 harusnya hanya sampai F2. Begitu juga dengan ini E3 dengan F3. Oke. Seperti itu kita betulkan sehingga nantinya ketika ada isian yang baru masuk nanti tidak ada kesalahan lagi. Nah, sekali lagi untuk flow ini harus kita uji beberapa kali sebelum nantinya kita uji secara massal gitu. Dan kita akan melihat apakah betul di email itu sudah ada kiriman. Kita cek di Outlook. Oke, di sini kita akan lihat ya. Oke, jam 5.57 baru saja, dan ini nilai akhir yang tadi salah. Kita akan mencoba mengirimkan hasil isian ini baru ya. Kita coba. Setelah diuji coba ke siswa atau akun yang lain, di layar sudah nampak, di sini sudah muncul beberapa nama ya menggunakan akun masing-masing, dan isiannya sudah masuk, jawaban 1, jawaban 2, nilai 1, nilai 2 maupun total. Dan kita akan melihat di email terkirim di Outlook kita. Jadi untuk mengecek apakah flow kita bisa berjalan dengan baik atau tidak, salah satunya adalah dengan mengecek di item terkirim di Microsoft Outlook. Ya, ketika isian di tabel Excel ini sudah sama dengan yang di email, berarti memang flow kita sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat di sini di tabel ada atas nama Asrul Sani dan Sartono begitu, dan kita lihat di email terkirim di sini ada terkirim ke Ananda Asrul Sani, nilainya adalah 100, dan juga kuis Ananda Sartono dengan nilai juga 100. Kita akan mencoba menguji dengan cara mengirim video yang ada di Microsoft Stream ini, karena tadi kita memasang kuis 1, kuis 2 di video Microsoft Stream. Oke, seperti biasa videonya kita share saja, kemudian kita ambil direct linknya, kita copy ya, ini kita copy, kemudian kita buka dengan browser yang lain. Di sini saya akan mencoba menggunakan akun siswa ya, seperti ini. Linknya tadi akan kita buka, videonya akan kita coba akses. Oke, tunggu beberapa saat sampai videonya terbuka seperti ini. Oke, sip, sudah muncul begitu. Dan kita lihat di video ini di
menit yang kita tentukan. Good morning everyone. Sudah muncul kuisnya, kita klik kuis 1 seperti ini. Nantinya ketika siswa melihat video akan muncul kuis, lalu siswa diminta mengerjakan, submit, lalu continue video dan seterusnya. Siswa melanjutkan melihat videonya sampai ke titik kuis yang berikutnya seperti ini. Kemudian siswa harus mengisi jawabannya. Oke, kita pilih jawaban yang benar, kita submit. Oke, dan kita akan kembali ke akun guru. Kita lihat apakah sudah masuk di Excel-nya. Oke, di sini sudah muncul respon dari akun siswa dengan nilai juga 100. Kita lihat di hasil kiriman email juga sudah terkirim. Artinya flow yang kita buat sudah berhasil. Demikian tutorial penggunaan Power Automate untuk melakukan otomasi pengiriman hasil kuis interaktif Microsoft Stream. Semoga bermanfaat.